Seorang pemangsa dengan sejarah panjang, kehancuran melangkah dalam hidup, seolah tak tersentuh oleh konsekuensi. Dengan licin dan manipulatif, mereka meninggalkan jejak luka dan kehancuran pada setiap orang yang pernah mereka singgahi, mengandalkan pola lama yang selalu berhasil menundukkan mangsa. Kesombongan mereka tumbuh dari keberhasilan yang berulang, hingga mereka merasa tak terkalahkan, seolah dunia tunduk pada tipu daya mereka. Namun, dalam keangkuhan itu, mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka menargetkan dirimu, sosok yang telah ditempa oleh luka, dikuatkan oleh kebenaran, dan dipandu oleh cahaya. Kali ini, mereka bukan menghadapi mangsa, tapi kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Apa yang selama ini berhasil mereka terapkan pada orang lain, taktik manipulasi, tipu daya, dan permainan psikologis gagal total saat diarahkan padamu. Untuk pertama kalinya mereka berhadapan dengan jiwa yang tak bisa dibengkokkan, kekuatan yang tak bisa ditaklukkan, dan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Segala strategi yang dahulu membuat mereka merasa superior, kini hancur di hadapan keteguhan dan kepekaanmu. Tangan yang mereka dekati dengan arogansi, berharap bisa menaklukkanmu, justru menjadi tangan yang membawa balasan yang tak pernah mereka antisipasi. Rencana yang mereka bangun untuk menjatuhkanmu, justru berubah menjadi jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Kamu sedang menerima perlindungan tingkat di alam roh, sebuah penjagaan yang tidak diberikan kepada sembarang jiwa. Namamu telah tertulis dalam dokumen ilahi, bukan hanya sebagai seorang yang dipelihara, tetapi sebagai pembawa amanah suci dalam perang spiritual yang tengah berlangsung. Di balik tirai dunia kasat mata, pasukan cahaya telah ditempatkan untuk mengelilingimu, mengatur langkahmu, dan menjaga jalanmu dari jebakan musuh yang tersembunyi. Setiap niat jahat yang diarahkan padamu memicu protokol surgawi yang hanya diaktifkan untuk mereka yang memiliki misi khusus dari langit. Musuh-musuhmu yang menargetkanmu tanpa pemahaman akan posisi rohanimu, secara tidak sadar menyalakan alarm surgawi. Tanda energi mereka terbaca dengan jelas di alam yang tak bisa mereka pahami. Alam tempat keadilan ilahi ditegakkan tanpa kompromi. Seperti pemburu yang tanpa sadar masuk ke dalam lingkaran perlindunganmu, mereka kini menjadi buruan dalam permainan yang tak mereka kuasai. Apa yang mereka niatkan sebagai akhir bagi dirimu, justru membuka awal kehancuran mereka sendiri. Alam roh mengenal tugasmu, dan surga tidak tinggal diam. Kini, mereka tak hanya berurusan denganmu, tapi dengan tangan kekal yang membelamu. Saat mereka dengan tekun mempelajari kelemahanmu, dengan harapan menemukan celah untuk meruntuhkanmu, kekuatan-kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka sedang mengamati mereka dengan presisi surgawi. Mereka lupa bahwa kamu bukan hanya sekadar manusia dengan luka dan kekurangan, tetapi sebuah wadah suci yang membawa misi ilahi. Perlindunganmu tidak berasal dari prestasimu atau kekuatan lahirmu. Perlindungan itu bersumber dari siapa dirimu di mata langit dan apa yang kamu bawa dalam dimensi roh. Sidik jari spiritualmu unik, ditandai dengan cahaya tugas surgawi dan kekuatan-kekuatan yang ditugaskan untuk menjagamu mengenalinya dengan sangat jelas. Setiap serangan terhadapmu bukan hanya dianggap sebagai serangan terhadap seorang manusia, melainkan sebagai serangan terhadap agenda Tuhan. Dan untuk itu, responnya adalah pembalasan instan yang dikirim dari wilayah yang tak terlihat. Begitu mereka mulai merancang strategi untuk menjatuhkanmu, para penjaga tak terlihat langsung bergerak. Mereka tidak hanya mengamati, tapi bertindak, membongkar, mengacaukan, dan menggagalkan skema gelap yang disusun diam-diam. Entitas yang datang melawanmu bukan sembarangan. Mereka adalah pembunuh spiritual yang telah beroperasi lama, dengan rekam jejak menghilangkan para pembawa cahaya sebelum waktunya. Dalam diam,
Mereka telah memutus banyak jiwa dari tugasnya di bumi, meninggalkan jejak yang seolah wajar, padahal penuh tipu daya. Kepercayaan diri mereka berasal dari sejarah panjang keberhasilan, dari tragedi yang dikemas rapi agar terlihat alami, seolah korban jatuh karena kesalahan sendiri atau kebetulan nasib. Namun kali ini berbeda. Mereka salah menilai. Mereka pikir kamu sama seperti yang lain. Tapi yang tak mereka sadari adalah bahwa kamu telah ditandai secara ilahi. Kamu membawa sesuatu yang terlalu berat untuk bisa dihentikan oleh tangan kegelapan. Dan ketika mereka memilih untuk menyentuh terang yang kamu bawa, mereka tidak hanya mengaktifkan perlindungan roh, mereka juga menandatangani awal dari kehancuran mereka sendiri. Metode mereka telah dipoles dari pengalaman panjang yang kelam. Setiap korban sebelumnya bukan hanya menjadi mangsa, tetapi juga menjadi pelajaran, bahan eksperimen untuk menyempurnakan keahlian mereka dalam menghancurkan jiwa-jiwa yang membawa cahaya. Mereka bukan pelaku biasa. Mereka adalah arsitek kejatuhan yang bekerja dalam senyap, dengan kesabaran predator dan kalkulasi yang kejam. Mereka tahu cara menyusup ke dalam kehidupan seseorang tanpa terdeteksi, memilih teknik yang meninggalkan luka batin, namun tak terlihat, dan waktu yang paling tepat untuk menyerang saat korban paling rapuh. Tangan spiritual mereka meneteskan darah energi dari jiwa-jiwa yang pernah mereka singkirkan, jejak yang hanya bisa terbaca oleh mata roh yang telah dibuka melalui penderitaan dan kedekatan dengan alam ilahi. Sang pembunuh ini hidup di antara orang biasa, mengenakan topeng kehidupan sehari-hari dengan kesempurnaan yang mengelabui. Mereka bisa menjadi rekan kerja yang ramah, saudara yang tampak perhatian, atau sosok pemimpin yang disanjung. Mereka menghindari sorotan dan menyembunyikan kegelapan di balik sikap tenang, penuh keramahan semu. Penyamarannya bukan terbuat dari kemewahan, melainkan dari kesederhanaan yang disengaja. Karena mereka tahu, ancaman terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk yang mencolok. Mereka telah menguasai seni menjadi tak terlihat di tengah keramaian, dan itu membuat mereka berbahaya. Namun, ada satu hal yang tak bisa mereka kendalikan, kehadiranmu, cahayamu, yang bukan hasil dari pencitraan, tapi dari perjalanan panjang, luka yang telah disembuhkan, dan hubungan yang dalam dengan alam roh, membuat mereka tidak nyaman. Kamu adalah cermin yang tak bisa mereka hindari. Tanpa kamu berkata apapun, keberadaanmu mengungkap kegelapan mereka. Autentisitasmu meruntuhkan pengaruh buatan yang mereka bangun bertahun-tahun. Energi ilahi yang melekat padamu menelanjangi kepalsuan mereka, dan koneksi rohmu memancarkan kebenaran yang membuat kebohongan mereka tampak rapuh dan mencolok. Kebencian mereka padamu bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu. Karena kamu mengingatkan mereka pada apa yang tak pernah bisa mereka capai, kemurnian yang tak bisa dipalsukan. Kamu bukan ancaman karena menyerang, tetapi karena kamu bersinar. Dan sinar itu cukup untuk mengguncang dunia gelap yang mereka anggap aman. Maka, mereka bergerak, mencoba mematikan terangmu sebelum kamu sepenuhnya menyadari siapa dirimu. Tapi dalam upaya itulah, mereka justru menyingkapkan diri mereka sendiri kepada kekuatan ilahi yang telah lama berjaga. Kini, mereka tidak lagi berburu dalam diam. Mereka menjadi terlihat oleh langit, oleh penjaga, dan oleh hukum spiritual yang tak pernah gagal menuntaskan keadilan. Mereka menargetkanmu bukan sekadar karena apa yang kamu miliki, bukan karena bakatmu, keberhasilanmu, atau bahkan cahaya yang kamu pancarkan, tetapi karena siapa kamu sebenarnya di mata alam roh. Serangan ini bukan tentang iri biasa. Ini adalah perlawanan terhadap sebuah identitas ilahi yang telah lama membuat mereka gelisah. Mereka mencium sesuatu dalam dirimu yang tak bisa mereka salin atau kuasai. Sebuah otoritas spiritual yang lahir dari warisan leluhur dan hubungan mendalam dengan dunia yang tak terlihat. Ini bukan pertama kalinya mereka
menjalankan misi seperti ini. Tapi, inilah yang akan menjadi yang terakhir. Korban-korban sebelumnya tak memiliki kode roh yang terlindungi, tak terhubung pada garis darah yang telah disucikan untuk tugas-tugas besar. Tapi kamu terhubung dengan langit, dengan bumi, dan dengan sejarah rohaniah. Namah Shivaya. Om